Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nari wa ilan nar. Amma ba'd. Wa ya ma'asyiral muslimin wa ya ma'asyiral muslimat, hadirin wal hadirat, dan juga pemirsa Habibus Salam TV yang sama-sama merindukan surga dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di malam yang mulia ini, di hari yang mulia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan bagi kita semua dalam rangka melaksanakan perkara yang sangat agung, perkara yang paling besar, perkara yang wajib dilakukan dan diketahui bagi kita yang mau melakukan maupun mengatakan sesuatu, yaitu perkara dalam mencari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebagaimana kita ketahui, ilmu itu harus kita dahulukan sebelum kita berbuat dan sebelum kita mengatakan. Jadi sebelum berbuat sesuatu atau sebelum mengatakan sesuatu, maka wajib bagi kita agar kita mengetahui bagaimanakah hukumnya, bagaimanakah dampaknya dari perkataan yang kita lakukan ataupun perbuatan yang telah kita lakukan. Harus mengetahui dahulu. Jangan melakukan sesuatu tanpa dasar ilmu. Maka ilmu itu didahulukan dari perkataan dan perbuatan kita. Di antara dalilnya telah kita ketahui ketika Allah mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzanbik.
Allah mengatakan fa'lam, maka berilmulah dulu, taulah kalian dulu, baru annahu la ilaha illallah, sesungguhnya ia yaitu Allah, wastaghfir lidzambik, maka mintalah ampun dari dosa-dosa. Ayat ini memberikan tahu kepada kita semua bahwasanya sebelum kita meminta ampun, maka harus mengenal dulu siapa tadi? Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena banyak orang ini yang salah. Ketika mereka semua minta ampun, ketika mereka semua minta rizki, ketika mereka semua minta sesuatu, salah minta kepada yang bukan haknya, atau yang bukan kompeten di dalamnya. Maka wajar ketika Allah mengatakan fa'lam, tahu dulu, kenal dulu. Maka inilah pentingnya ilmu. Dan kenal atau ilmu tadi tidak akan diketahui kecuali kita semua harus belajar, harus mengaji. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudahan Allah yang berikan kepada kita ini dalam proses mencari ilmu ini adalah kenikmatan yang sangat luar biasa. Wabil khusus kita bisa mencari ilmu di malam atau di hari 1 dari 10 Dzulhijjah, yang mana kita tahu bahwasanya keutamaan dari 10 Dzulhijjah itu memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Nanti kita akan bahas. Selanjutnya ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita masuk kepada tema, maka kita akan mengkaji dan akan membagi satu di antara perkataan ulama terdahulu atau ulama salaf, yang mana ulama ini membagi dari manusia, atau manusia ini dibagi menjadi beberapa bagian atau beberapa golongan. Jadi ulama ini mereka membagi manusia itu menjadi beberapa golongan. Ini kalau bisa semua santri wajib hafal. Kalau bisa, man hafizal mutun fazal funun. Nah, selanjutnya dikatakan bahwasanya ar-rijalu arba'ah, seseorang itu terbagi menjadi 4 golongan. Jadi kita itu terbagi menjadi berapa? 4 golongan, atau manusia itu terbagi menjadi 4 golongan. Golongan yang pertama, rajulun yadri annahu yadri fadzalikal alim fas'aluh. Golongan yang pertama ialah rajulun yadri, seseorang yang dia tahu, seseorang yang memiliki ilmu. Itu golongan yang pertama. Golongan yang pertama dia itu berilmu. Dan selanjutnya rajulun yadri annahu yadri, orang yang berilmu itu dia itu tahu bahwasanya dia itu memang berilmu. Jadi orang yang dia berilmu dan dia sadar dan dia tahu bahwasanya dia itu orang yang memang memiliki ilmu. Orang yang berilmu dia sadar dia berilmu. Orang yang tahu dia sadar dia itu tahu. Maka apa yang kita lakukan? Fas'aluh, maka tanyalah orang tersebut. Kalau memang orang itu orang yang tahu, orang pinter, tanya. Fas'aluh, golongan pertama itu harus kita tanya. Apalagi kalau kita semua tidak memiliki sesuatu dalam perkara tersebut, nggak ada ilmunya, nggak ada pengetahuannya, maka tanyakanlah kepada
ahlinya. Fas'alu, apa lanjutannya? Ahlaz dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanyalah pada ahlu zikir, orang-orang yang berilmu, in kuntum la ta'lamun, kalau memang kalian semua enggak tahu. Maka kalau kita mau tanya, syaratnya tadi orangnya alim dan dia tahu dia itu alim, baru tanyalah dia agar mendapatkan ilmu. Itu golongan yang pertama. Rajulun yadri annahu yadri, seseorang yang dia tahu dan dia sadar dan dia tahu bahwasanya dia itu memang tak tahu atau dia itu berilmu. Golongan yang kedua, wa rajulun yadri wa la yadri annahu yadri, seseorang yang memang dia itu berilmu, sejatinya dia itu pintar, cerdas, kan begitu. Akan tetapi wala yadri annahu yadri, akan tetapi dia itu tidak tahu bahwasanya dia itu berilmu. Seseorang dia cerdas, pintar, iya, tapi orang ini nggak sadar bahwasanya dia itu orang yang berilmu. Banyak atau tidak? Banyak. Orang yang sudah mondok banyak, pinter, masya Allah, tetapi ilmunya seakan-akan nggak berguna. Banyak atau tidak? Banyak. Ini golongan yang kedua. Rajulun yadri wala yadri annahu yadri. Orang yang pinter tapi dia nggak tahu bahwa dia itu pinter. Maka apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan ialah orang yang seperti itu, fadzalikan nasi, orang yang tersebut yang dia pinter dan dia faham, tetapi dia nggak sadar bahwa dia faham dan pinter, maka sesungguhnya dia itulah orang-orang yang nasi. Orang-orang yang nasi. Apa itu nasi? Lupa. Sesungguhnya dia itu orang lupa, nggak sadar dia itu. Maka apa yang kita lakukan? Fadzakiru. Maka apa? Ingatkanlah dia, sadarkanlah dia. Kuwi itu wong pinter, ilmumu tuh keluarkan, jangan kamu sembunyikan. Kenapa dia nggak sadar? Padahal dia memang memiliki kecerdasan yang luar biasa, ilmu yang sangat banyak sekali, tetapi dia nggak sadar bahwa dia berilmu. Maka dia termasuk orang yang lupa. Maka orang yang lupa ini wajib kita ingatkan. Jangan malah kita diamkan. Golongan yang keberapa ini? Golongan yang kedua, rajulun yadri wala yadri annahu yadri, orang yang tahu tetapi dia nggak tahu bahwasanya dia itu tak tahu. Golongan yang ketiga, wa rajulun la yadri, seseorang yang memang nggak tahu, nggak berilmu. Ini golongan ketiga ini. Wa rajulun la yadri, seseorang yang memang nggak tahu, wa yadri annahu la yadri, dan dia tahu bahwasannya dia itu nggak tahu. Dia orangnya nggak tahu, tetapi dia sadar dia itu memang nggak tahu, faham gitu. Maka apa yang kita lakukan? Fa'alimu, maka ajarkanlah dia. Kalau orang dia itu sudah sadar, kalau memang dia itu nggak tahu, maka kita akan gampang untuk mengajari mereka. Yang menjadi masalah itu yang keempat nanti. Yang menjadi masalah yang keempat. Kalau orang itu misalkan nggak tahu dan dia memang sadar, dia memang mengaku aku ini bodoh nggak tahu, gampang diajarkan, maka dia bakal manut, gampang belajarnya. Maka fa'alimu, ajarkanlah dia biar dia tahu. Ini golongan yang berapa? Yang ketiga. Rajulun la yadri
wa yadri annahu la yadri. Jadi orang yang nggak tahu tetapi dia sadar bahwasanya dia nggak tahu. Fadzalikal jahil, maka orang yang tadi itu termasuk orang yang bodoh. Fa'alimu, ajarkanlah mereka. Orang yang nggak tahu tetapi sadar bahwasanya dia nggak tahu, maka ajarkanlah. Yang selanjutnya, warajulun la yadri. Orang yang memang nggak tahu, rajulun la yadri, orang nggak tahu, nggak pinter. Wala yadri annahu la yadri, akan tetapi dia nggak sadar bahwasanya dia itu lagi nggak tahu. Dia nggak tahu, tetapi nggak sadar, nggak paham bahwasanya dia ini orangnya nggak tahu. Keblinger. Seakan-akan dia merasa pintar, merasa hebat, padahal nggak ada ilmunya sama sekali. Golongan keempat, paling parah, orang yang nggak tahu tetapi nggak sadar bahwasanya dirinya nggak tahu. Siapa mereka? Fadzalikal ahmaq. Ahmaq itu apa? Wong edan, orang gila. Ya orang nggak tahu tapi dia nggak sadar, ini masalah gitu. Maka apa yang kita lakukan? Fajtanibu, maka jauhilah mereka. Karena kalau kita misalkan mau mengajari mereka semua nggak sadar bahwasanya mereka semua dalam keadaan tidak tahu. Ujung-ujungnya nanti malah debat. Maka yang keempat ini fajtanibu, tinggalkanlah mereka. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita tahu di antara perkataan salaf terdahulu ini, manusia memang terbagi menjadi empat bagian. Orang yang alim kita tanya, orang yang lupa kita ingatkan, orang yang bodoh kita ajarkan, dan yang keempat orang yang gila kita jauhi. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keempat asnaf atau keempat golongan ini, coba tanya diri kita masing-masing. Diri kita ini di kelompok yang mana atau golongan yang mana? Apakah golongan yang pertama, atau golongan yang kedua, atau golongan yang ketiga, wal'iyadu billah, atau golongan yang keempat? Rajulun la yadri annahu la yadri, orang yang nggak tahu tetapi dia nggak tahu bahwasanya dia itu nggak tahu. Ini masalah. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lagi dan lagi dari sini kita tahu bahwasanya keempat golongan tadi semuanya berkaitan dengan yang namanya ilmu, ya atau tidak? Keempat-empatnya itu berkaitan dengan yang namanya ilmu. Orang pinter kita tanya, kita ambil ilmunya. Orang yang lupa dia pinter, kita beritahu. Karena kita tahu yang namanya orang pinter pun, sepinter apapun tetap yang namanya orang, ya atau tidak? Orang itu sepinter apapun tetap namanya apa? Orang. Nggak mungkin jadi malaikat, ya atau tidak? Dan kita tahu yang namanya orang itu pasti merasakan yang namanya lupa. An-nas artinya manusia. Maka manusia itu lupa, itu juga wajar. Maka yang ketiga orang bodoh tadi. Berarti kalau orang bodoh enggak tahu ilmu, maka dia harus kita ajari. Dan yang ketiga, orang yang bodoh tapi enggak tahu dia bodohnya, maka kita harus jauhi. Kalau kita enggak menjauhi orang-orang yang kayak gitu, takutnya kita terkena warna mereka. Takutnya malah kita ikut dengan mereka. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Kalau kita melihat dari keempat golongan tersebut, maka lagi dan lagi yang paling utama dari golongan empat tersebut, golongan yang pertama, rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Ini yang pertama, paling bagus. Nah, masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini diantara perkataan para ulama yang mana mereka semua membagi manusia yang mana berkaitan dengan masalah ilmu. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua tahu bahwasannya keberadaan kita semua di dunia ini ada tujuan yang sangat besar, yang mana Allah Subhanahu wa taala adakan kita semua ketika kita semua di dunianya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mengadakan kita di dunia ini pastilah ada tujuan yang memang harus kita lakukan. Jadi jangan sampai kita ini nggak tahu tujuan kita. Kalau kita nggak tahu tujuan, ada seseorang yang nggak tahu tujuan mau ngapain, bingung nggak orang tersebut? Bingung nggak? Bingung. Apalagi dalam perkara akhirat, perkara yang mana berkaitan dengan kehidupan kita selama-lamanya. Lah kalau kita nggak tahu tujuan kita di sini, maka ini menjadi masalah besar buat kita. Perlu diketahui bahwasanya tujuan Allah mengadakan kita di dunia, dan itu pun bukan hanya kita, tetapi juga makhluk lainnya yang bernama jin, yaitu agar kita dan jin ini mau beribadah, mau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah tujuan utama. Tujuan utama Allah mengadakan kita, menghidupkan kita di dunia, agar kita ini mau menyembah, mengesahkan Allah, beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tegaskan dalam surah Az-Zariyat, Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Jadi kalaulah tidak ada tujuan ini, Allah itu sejatinya nggak pingin menciptakan manusia dan juga siapa? Jin. Wa ma khalaqtul jinna wal ins. Untuk apa sih? Illa liya'budun. Kecuali aku ciptakan jin dan juga manusia ini agar kedua-duanya itu mau mereka semua menyembah kepadaku. Mau mereka semua beribadah hanya untukku. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari ayat ini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, tujuan kita di dunia adalah agar kita semua beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ibadah yang kita lakukan itu, itulah modal buat kita, itulah bekal buat kita yang nantinya akan kita bawa sampai di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Itulah modal kita. Jangan kalian punya anggapan bahwa modal kalian semua untuk menuju akhiratnya Allah itu harta yang banyak yang engkau tinggalkan. Itu tidak. Bekal yang akan kita bawa bukan anak yang banyak yang kita miliki, harta yang banyak yang kita miliki, mobil yang mewah yang kita miliki, itu juga tidak. Tetapi modal yang kita bawa ialah ketaatan kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui bahwasannya Allah menjadikan dunia yang fana ini, Allah menjadikan dunia yang sementara ini adalah tempat bagi kita semua untuk mencari perbekalan
yang akan kita bawa ke akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dunia yang fana, yang sementara ini, inilah tempat yang Allah jadikan buat kita semua, agar kita semua bisa berbekal diri, bisa memperbanyak bekal diri ketika di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nggak ada persiapan pencarian bekal itu ketika nanti sudah meninggal dunia. Itu tidak ada. Sekarang saya tanya satu pertanyaan, yang bisa menjawab boleh mengambil hadiah di kantin. Sebutkan dalil, bukti yang mana menunjukkan bahwasannya dunia itu memang tempat beramal buat kita semua. Silakan. Hadis ini terkenal, semua agaknya sering mendengar. Silakan, siapa yang tahu silakan mengangkat tangan. Duh, mana nih SMA-nya? Oh, enggak ada. Ya, nih. Ya. Siapa yang tahu dalilnya ini? Hadisnya sangat familiar, sering kita dengar. Siapa yang mau jawab? Jangan nanti ketika saya jawab baru jangan, ya. O-nya jangan nanti, sekarang aja. Ya, silakan. Yang mau jawab, silakan. Tafadhal. Mal hadis ya? Mal matan? Naam. Man salaka tariqan, kaitannya man salaka tariqan. Hadal hadis yadullu ala fadli talabil ilmi. Man salaka tariqan. La laisa hada. Enggak ada. Siapa yang mau jawab? Bakso Wonogiri. Nah, nggak ada kaitannya. Itu menunjukkan bahwa dunia itu hanya sementara. Satu, dua, hadis. Satu, dua, tiga. Idza mata nu Adam inqata'a 'amaluhu illa min salat. Alaysa kadzalik? Ya enggak. Ketika manusia anak Adam itu meninggal dunia, maka semua amalnya terputus. Maksudnya sudah enggak bisa beramal lagi. Enggak ada kesempatan untuk beramal. Hadisnya terkenal, sering kita dengar. Alaysa kadzalik? Nah, maka dari sini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita tahu memang waktu yang Allah berikan kepada kita itu waktu yang mahdud, waktu yang memang ada batasannya. Gak semerta-merta kita semua sak seneng kita sendiri pingin beramal sesuka kita, tidak. Tetapi ada waktunya tertentu. Maka ma'asyiral muslimin, kalau memang waktu itu sudah selesai yang kita miliki, maka inqata'a amal kita bakal terputus. Maksudnya sudah tidak bisa beramal. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan kabar kepada kita semua, memberikan kabar dengan kita. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam suatu hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, a'maru ummati ma baina 60 ila 70.
Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Ini Rasul mengatakan sendiri. Mayoritas kebanyakan umatnya Rasulullah umurnya hanya 60 dan 70 tahun. Berarti kita yang umurnya sudah mau 40 atau 40, yuk mari kita semua introspeksi diri kita. Apakah memang sudah yakin amalan-amalan kita sudah akan membuat kita semua berbahagia ketika kita semua dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala? Kenapa? Karena umurnya itu memang enggak panjang, hanya 60, berkisaran 60 sampai 70 tahun. Bahkan Rasul mengatakan wa aqalluhum man yujawizu dzalik. Dan sedikit dari mereka semua itu melebihi dari 60 sampai 70 tahun. Sedikit sekali. Kebanyakan 50 udah meninggal, 60 kurang udah meninggal, 60 lebih dikit udah meninggal, 70 ke atas itu jarang. Alaysa kadzalik? Tetapi perlu diketahui, memang umur kita, umur yang kita miliki atau umur yang dimiliki oleh umatnya Rasulullah SAW memanglah pendek. Tetapi kita katakan lagi, tidak ada sesuatu keputusan yang Allah berikan di dunia ini kecuali memang ada maslahat, ada hikmah yang ada dalam perkara tersebut. Ya, ada hikmah dalam perkara tersebut. Walaupun kita semua umurnya memang sedikit, tetapi ada hikmahnya. Ada hikmah kenapa Allah jadikan umur kita, yaitu umatnya Rasulullah SAW itu umurnya pendek. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, perlu diketahui, sebagian para ulama mengatakan di antara hikmah kenapa Allah jadikan umur kita umurnya pendek, di antara hikmahnya kila dikatakan hadza min rahmatillahi bihadhil ummah. Kenapa? Ini semua memang rahmatnya Allah untuk umat akhir zaman. Jadi sejatinya Allah memendekkan umur kita itu rahmat sejatinya. Selanjutnya, kenapa? Li'alla yabturu wa yastakbiru, agar mereka semua, kita selaku umat ini tidaklah sombong dengan apa-apa yang telah kita miliki. Jadi agar kita ini enggak sombong dengan sesuatu yang kita miliki, maka Allah jadikan umur kita pendek, enggak sama dengan umur-umur orang-orang terdahulu. Sudah adzan ya? Adzan dulu nanti kita lanjutkan. Yuk, barakallahu fiik. Silakan yang bertugas. Fa alaihi falyatafaddal mashkura. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Di antara hikmah yang pertama bagi kita yang memang Allah jadikan umur-umur yang kita miliki umur yang sangat pendek sekali, maka di antara kenapa? Agar kita semua tidak angkuh dan juga tidak sombong. Sebagaimana orang-orang yang orang-orang terdahulu, mereka semua memang memiliki umur-umur yang sangat panjang sekali, tetapi mereka semua sombong dan berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka semua Allah berikan siksaan kepada mereka. Ini di antara hikmah yang pertama. Adapun hikmah yang kedua, di antaranya sebagaimana dikatakan qala at-Tajjibi rahimahullahu taala, bahwasanya di antara hikmah yang kedua kenapa Allah jadikan, Allah pendekkan umur-umur kita, li'alla yaltabisu bidunya illa qalil, supaya kita semua ini tidak merasa atau tidak merasa kacau ketika di dunia kecuali hanya sedikit, atau supaya kita ini tidak mendapatkan fitnah dunia kecuali hanya waktu yang sedikit. Kita tahu bahwasanya dunia itu memang fitnah, mata'ul hurur, alaysa kadzalik, kenikmatan yang semuanya menipu.
Hampir semua mayoritas kenikmatan yang ada di dunia itu pasti kebanyakan semua menipu. Pasti ada efek samping dari kenikmatan tersebut. Berbeda dengan kenikmatan yang ada di akhiratnya Allah, di surganya Allah Subhanahu wa taala, yang mana tidak ada efek samping dari kenikmatannya. Tapi kalau dunia kenikmatannya pasti ada efek sampingnya. Misalkan makan bakso enak atau tidak? Tiap hari makan bakso, apa yang terjadi? Kolesterol yang ini, yang itu, ya atau tidak? Makan daging enak? Enak. Tiap hari kolesterol ini itu. Es enak atau tidak? Gula itu enak atau tidak? Enak. Makan tiap hari, udah tahu jelas-jelasnya. Hampir semuanya pasti ada efek sampingnya. Maka beda dengan kenikmatan akhirat. Kalau akhirat itu tidak ada efek samping. Maka Allah itu pingin agar kita selaku manusia umat akhir zaman ini tidaklah mendapatkan di fitnah-fitnah dunia ini kecuali hanya sebentar saja, sehingga jadi diberikan waktunya sebentar. Keberadaan kita di dunia itu sebentar. Kenapa? Agar enggak terkena fitnah yang namanya dunia. Maka ini diantara apa? Hikmah yang selanjutnya. Biar enggak angkuh dan sombong, agar kita semua terbebas atau sedikit sekali mendapatkan fitnah dunia dengan adanya kita bertempat tinggal di dunia sebentar. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasanya umat-umat terdahulu itu mereka semua memang umat yang memiliki umur yang sangat panjang. Bahkan ada di antara mereka semua umurnya alfusanah, 1000 tahun. Berapa kali lipat dengan umur kita. Kalau kita hanya 70 sampai 60 sampai 70 tahun, mereka semua ada yang memiliki 1000 tahun. Memang orang-orang terdahulu Allah lebihkan semuanya. Dari umurnya Allah lebihkan, dari besar orangnya Allah lebihkan, dari kekuatan orangnya Allah juga lebihkan. Ya atau tidak? Orang dulu itu besar-besar, nggak seperti kita. Kalau pintu kita ini yang sekarang, orang dulu kalau masuk pasti ngapain? Nunduk, itu pasti itu. Kalau kita kan enggak. Memang wajar. Allah itu bedakan kita dengan mereka dari umurnya, badannya, kekuatannya, semuanya. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun memang Allah Subhanahu wa taala bedakan kita dengan mereka, tetapi ingat banyak hikmah yang Allah berikan kepada umat akhir zaman. Jangan khawatir. Walaupun umur kita memang pendek, tetapi Allah lebih memberikan banyak keutamaan kepada kita. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara perkara yang keberapa tadi? Kedua. Satu, agar enggak angkuh dan enggak sombong. Yang kedua, agar aman dari fitnah di dunia. Kenapa? Karena di dunianya hanya sebentar. Yang ketiga ialah liyakhifa hisabuhum yaumal qiyamah. Liyakhifa hisabuhum yaumul qiyamah, agar ringan hisabnya ketika di hari kiamat. Agar ringan hisabnya di hari kiamat. Itu hikmah itu. Hikmah. Semakin orang itu memiliki umur yang sangat panjang, maka semakin panjang pula hisab yang akan dilakukan. Ya atau tidak? Hari-hari, detik-detik, pergantian hari, pergantian minggu, bulan, tahun, itu semuanya akan dihisab. Maka kalau umurnya memang hanya sedikit, misalkan 60-70 tahun, hisabnya pun gampang, nggak berat-berat, nggak susah, nggak lama. Tetapi kalau umurnya memang ribuan tahun, misalkan
ya memerlukan waktunya sangat panjang untuk menghisab dirinya. Maka dengan gampangnya hisab ini, maka kalau memang gampang hisab, maka cepat masuk kemana? Surga. Maka wajar kita ini umatnya akhir zaman ini memang diantara umat yang nantinya awal masuk surga. Kenapa? Ini diantaranya karena ringan hisabnya. Umur kita sedikit, hisabnya gampang. Enggak seperti umat-umat terdahulu. Ini diantara keutamaan. Diantara apa tadi? Hikmah yang ketiga. Di antara hikmah yang keempat, tetapi ini terkadang jarang dilakukan. Kenapa? Kadang kita ini nggak paham. Kita ini terkadang nggak paham. Apa itu? Liyajtahidu fil amal. Agar kita semua bersungguh-sungguh dalam beramal. Jadi kenapa Allah pendekkan umur kita ini? Agar sungguh-sungguh. Tetapi yang menjadi pembahasan, kita ini nggak sadar bahwasanya Allah itu lagi mendekkan umur kita. Padahal kita tahu ada bahasanya, istilahnya tuh ada yang namanya ajian kepepet. Tahu ajian kepepet? Biasanya tuh santri itu ketika belajar mendekati ujian dan jauh dari ujian, maka mereka semua ketika mendapatkan hafalannya itu akan berbeda kecepatannya. Ya atau tidak? Ketika malam ujian, besok ujian, dengan gampangnya mereka semua menghafal berlembar-lembar. Ya atau tidak? Tetapi ketika misalkan jauh dari ujian, terkadang menghafal satu muka pun terkadang susah untuk didapatkan, nggak paham. Tetapi kalau sudah aji kepepet, maka dengan gampangnya apa? Menghafal. Kalau dalam bahasa usul fikih atau kaidah fikih dikatakan al-amru idza dhaqa ittasa. Jadi perkara itu kalau dhaq itu sempit, maka dia ittasa, cepat, melebar. Maksudnya akan cepat dia apa? Cepat dilakukan. Akan gampang dilakukan. Tapi kalau idza tasa'a, kalau dia itu apa? Melebar, dhaq dia akan sempit, nyantai kan gitu kan? Nggak merasa bahwasanya apa? Ya gara-gara tadi perkara itu agak lebar tadi. Maka ajian kepepet itu terkadang apa? Memang jitu. Bahkan kalau ada seorang maling itu, ya, kalau biasanya melewati atau meloncati suatu apa? Parit misalkan gitu, yang lebar. Kalau itu nggak kepepet terkadang apa? Nggak bakal tembus. Tapi gara-gara memang keadaan kepepet, dikejar-kejar misalkan begitu, bisa aja dia lompat. Iya atau tidak? Itu sering kita temukan. Kenapa? Karena memang kepepet. Inilah yang diinginkan Allah. Allah itu menginginkan bahwasanya Allah berikan umur kita pendek ini, kita sadar waktu kita itu nggak panjang. Kalau nggak panjang, ya tolong gunakan dengan benar. Itu yang Allah inginkan. Kalian semua kita ini Allah pendekkan umurnya, nggak sama dengan orang-orang terdahulu. Kalau orang-orang terdahulu nyantai nggak masalah, kenapa? Umurnya panjang. Lah kita ini Allah jadikan umurnya pendek agar apa? Kita semangat dalam beribadah. Ini diantara hikmah yang keberapa tadi? Yang keempat. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara hikmah yang ke berapa? 5. Di antara hikmah yang kelima, dan ini di antara rahmatnya Allah khusus untuk kita selaku umat akhir zaman, Allah lipat gandakan pahala di dalam syariat yang Allah berikan kepada diri kita. Jadi Allah lipat gandakan pahala-pahala, balasan-balasan yang
kita lakukan di dalam melakukan syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu umurnya panjang, iya, tetapi untuk mendapatkan kelipatan pahala itu mereka semua tidak mendapatkan sebagaimana umat akhir zaman. Umat akhir zaman itu banyak sekali kesempatannya untuk melipat gandakan pahala. Kenapa? Karena Allah tahu kita ini umurnya pendek. Maka hikmahnya apa? Allah berikan waktu, tempat, amalan yang mana akan melipat gandakan pahala kita. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, perlu diketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memang memberikan kesempatan buat kita semua mendapatkan pahala yang sangat banyak dengan amalan yang sedikit yang kita lakukan. Wa hadza 'iwadun, dan ini sejatinya memang pengganti atas pengurangan umur-umur yang kita miliki. Jadi memang Allah tuh senang memberikan iwad. Apa iwad itu? Pengganti untuk apa? Untuk amalan pahala-pahala yang akan kita dapatkan dikarenakan umur kita pendek. Umur kita nggak sama dengan orang-orang terdahulu. Maka Allah berikan banyak sekali kesempatan. Kalaulah kita mengamalkan amalan-amalan ini atau ibadah-ibadah ini di tempat-tempat ini, faka'anna man amilaha ruzika umran tawilan. Maka seakan-akan orang yang mengamalkan ibadah tersebut atau mengamalkan di tempat tersebut, seakan-akan dia memiliki umurnya yang sangat panjang. Seakan-akan saja. Kalau umurnya tetap, tapi seakan-akan mendapatkan umur panjang. Dan di antara kenikmatan tersebut, sebagaimana kita tahu, ada waktu yang termulia yang ada dalam 1 tahun. Kapan itu? Malam Lailatul Qadar. Gak ada waktu yang paling mulia, gak ada waktu yang paling istimewa kecuali malam Lailatul Qadar. Jadi itu malam yang paling mulia. Gak ada malam, gak ada waktu yang paling hebat, yang paling istimewa untuk meningkatkan pahala kita kecuali malam Lailatul Qadar. Allah mengatakan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jadi beramal pada malam Lailatul Qadar itu seakan-akan kita beramal 1000 bulan. Maka qala Razi rahimahullahu taala, Imam Razi mengatakan, i'lam, ketahuilah, Imam Razi mengatakan, anna man ahyaha, sesungguhnya orang-orang yang menghidupkannya, orang-orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, menghidupkan dengan apa ini? Dengan lampu atau dengan api atau dengan apa? Menghidupkan itu bukan dengan lampu ya. Oh, dihidupkan malamnya, lampunya tidak. Dihidupkan dengan amalan. Fa ka'annama 'abadallaha nifan wa thamanina sanah. Maka seakan-akan orang yang mengamalkan pada malam tersebut itu seakan-akan beribadah kepada Allah lebih dari 80-an tahun. Wa man ahyaha kullasanah, maka barang siapa mengamalkannya, menghidupkannya setiap tahunnya, faka'annama ruzika ka'annama razaqa a'maran katsiratan, maka seakan-akan Allah memberikan rizki umur kepadanya, umur yang sangat banyak. Jadi kalau kita bisa mengamalkan, bisa menghidupkan malam Lailatul Qadar yang setiap tahun itu pasti ada pada bulan Ramadan, maka seakan-akan kita mempunyai umur yang sangat banyak. Ini yang pertama. Dan yang kedua, dan ini yang kalau malam Lailatul Qadar, oke lah, orang masih
kenal, orang masih kadang masih antusias. Tetapi fadilah yang kedua ini yang mana menjadi tema pada malam hari ini. Apa tema kita pada malam hari ini? Hari-hari yang mulia yang terlupakan. Hari-hari yang sangat mulia, penuh dengan keistimewaan, yang mengangkat pahala-pahala kita, tetapi malah terlupakan oleh kita. Hari apa tersebut? 10 Dzulhijjah. 10 Dzulhijjah itu hari-hari mulia, akan tetapi banyak di antara saudara kita, mereka semua malah lupa dengan 10 Dzulhijjah. Mereka semua seakan-akan menganggap malam ini malam pertama. Ini malam apa nih? Malam pertama. Seakan-akan malam ini sama sebagaimana malam kemarin. Abadan. Mereka semua menyamakan malam 10 Dzulhijjah itu dengan malam kemarin. Alangkah meruginya orang-orang yang menyamakan, orang-orang yang menganggap sama malam 10 Dzulhijjah dengan hari-hari biasa. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui bahwasanya malam 10 Dzulhijjah atau bukan malamnya ya, hari-hari 10 Dzulhijjah itu memang malam atau hari yang sangat istimewa. Dan keistimewaan ini tidak akan kita temukan di hari-hari yang lainnya. Saya ulangi lagi, hari-hari ini tidak akan ditemukan keistimewaannya di hari-hari yang lainnya. Bahkan di hari-hari Ramadan gak akan kita temukan. Hari-hari Ramadan gak akan bisa menyamai dengan 10 Dzulhijjah. Tetapi saya sayangkan banyak kita ini lalai, banyak kita ini melupakan keistimewaan dari 10 Dzulhijjah. Kita semua lalai, padahal keutamaannya sangatlah luar biasa. Rasul mengatakan dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul berkata, memberikan tahu kepada kita semua tentang fadilah keutamaan dari 10 Dzulhijjah. Rasul mengatakan, mal amal fi ayyamin afdalu min hadhil al-ashr. Jadi tidak ada amalan di hari-hari yang mana lebih utama daripada 10 Dzulhijjah. Tidak ada amalan yang paling utama di hari-hari yang bisa mengalahkan 10 Dzulhijjah. Itu Rasul langsung ngomong sendiri, enggak ada. Tidak ada. Berarti Ramadan pun itu masih kalah. Ramadan pun masih kalah. Maka setelah Rasul mengatakan begini, ini para sahabat langsung bertanya. Para sahabat mereka semua bertanya, kenapa? Karena mereka semua termasuk orang yang memang antusias, semangat sekali ingin menggapai surga. Maka di antara kesalahan besar yang mana mereka semua mengatakan bahwasanya orang yang meminta atau beribadah untuk mencari surganya Allah itu salah, maka itu salah. Ada orang yang mana mereka semua mengatakan saya itu beribadah itu enggak perlu surga. Ada. Mereka semua mengatakan saya ini ibadah, saya sholat, saya puasa, itu bukan karena surga juga, bukan karena surga. Bukan karena surga. Kita ini enggak minta surga. Ini kata mereka. Tetapi itu semua bertabrakan, berbenturan dengan dalil. Manusia yang paling mulia yaitu siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita semua, kalaulah kita minta surga, mintalah surga apa?
Firdaus. Berarti minta atau tidak? Minta. Dan kok kita seakan-akan kita ini lebih hebat daripada siapa? Rasul. Ibadah nggak perlu surga. Siapakah kita? Sampai sini paham? Berapa banyak ayat yang menunjukkan kepada kita semua orang beramal baik diberikan surga. Ini. Terus digimanakan ayat itu? Seakan-akan mereka semua paling hebat. Mengatakan saya sholat nggak perlu surga. Saya sholat itu karena sholat aja, bukan karena pingin surga. Maka ini berbenturan dalil. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah SWT, maka para sahabat ketika mendengar pernyataan tadi, tidak ada amalan yang paling hebat kecuali di hari-hari 10 Dzulhijjah. Maka mereka mengatakan qalu wala jihad. Wahai Rasulullah, apakah jihad ini pun juga tidak bisa mengalahkan amalan tadi? Kita tahu ketika Rasul mengatakan wadiru watu sanamihi al-jihadu fi sabilillah, puncak dari itu apa? Jihad di jalan Allah. Maka para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, apakah jihad pun juga tidak bisa menyamai ibadah yang dilakukan pada 10 Dzulhijjah? Maka Rasul mengatakan, walal jihad, jihad pun juga tidak bisa menyamai. Kamu perang di jalan Allah, perang sekarang, itu pun gak bakal bisa sama pahalanya dengan kita misalkan melakukan ketaatan. Apapun ketaatannya, mau ngaji, mau puasa, mau sedekah, mau ngapain, dengan apa? Dengan jihad di jalan Allah. Kalau kita lakukan perkara tadi di mana? 10 Dzulhijjah, maka ini lebih besar dari hanya apa? Jihad di jalan Allah. Lihat, jihad di jalan Allah itu perkara besar ya. Kenapa? Karena orang yang jihad itu kesempatannya apa? Bakal mati. Kalau orang jihad takut mati, ya nggak usah berangkat. Karena jihad ketika kita perang itu memang harus berapa puluh 60%, 70% itu bakal mati. Maka kalau kita mau jihad nggak mau mati, ngapain jihad? Maka dikatakan walau jihad pun juga tidak bisa menyamai. Rasul mengatakan illa rajulun kharaja yukhatiru bi nafsihi wa malihi, kecuali seseorang yang mana keluar di jalan Allah kemudian dia membinasakan dirinya dan juga hartanya. Dia mati di jalan Allah, dia pun juga membawa modal. Ini kalau perang itu perlu modal. Perang itu perlu modal. Maka dulu tuh ada orang pilih perang nggak punya modal, nggak boleh perang dia. Mau perang nggak punya apa? Nggak punya baju besi, nggak usah perang. Kenapa? Karena perang itu jelas berhantaman dengan yang namanya apa? Pedang. Ya atau tidak? Nggak semerta-merta kita perang itu nggak bawa apa-apa. Yang penting jalan Allah. Tidak. Orang yang dulu yang ketika pengen perang nggak punya baju besi, jangan perang dulu. Kenapa? Ya seakan-akan sama aja nyetor nyawa. Itu dulu. Maka sekarang ini orang-orang lebih hebat. Para sahabat, orang yang paling mulia, orang yang paling dekat dengan Allah, mereka semua pun perang perlu ngapain? Bawa apa tadi? Baju besi. Nah sekarang ini masya Allah banyak orang yang sudah pedang pun nggak kebal dengan mereka. Banyak atau tidak? Banyak. Pedang itu nggak tebal dengan mereka, tembak nggak tembus dengan mereka. Berarti ada sesuatu. Ya atau tidak? Orang yang paling mulia Rasulullah sendiri pun mereka semua ketika perang sampai giginya patah. Ya atau tidak? Bahkan siapa itu? Hamzah itu. Mereka semua mati. Ya. Dalam keadaan jantungnya diambil. Orang-orang mulia mereka semua yang dekat dengan Allah, jaminannya surga. Mereka semua perang perlu persiapan. Nah kita ini sekarang banyak orang masya Allah kebal, nggak kuat apa, nggak kuat ditebas, tembak pun mental.
Ini menjadi masalah. Dan itu semua diajari. Dan ustadz pun dulu pernah belajar. Ada ustadz saya mengajarkan kepada saya bagaimanakah ilmu biar kebal, bagaimanakah ilmu biar ini. Itu semua diajari. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah SWT, selanjutnya ketika Rasul mengatakan kecuali orang yang mana membinasakan dirinya, maksudnya mati di jalan Allah, wa mali, dan juga hartanya pun juga untuk berjuang di jalan Allah, falam yarji bi syai', dan dia pulang dalam keadaan tidak membawa sesuatu. Berangkat perang di jalan Allah dengan membawa nyawa yang dia miliki dan juga harta yang dia miliki, tetapi pulang enggak membawa apa-apa. Nyawa enggak membawa, harta enggak membawa. Berarti maknanya apa di sini? Mati syahid. Baru kalau mati syahid baru dikatakan imbang. Rasul mengatakan tuh, jihad enggak sama kecuali orang yang mati menggunakan nyawanya, hartanya, dan ketika dia berangkat perang, pulang enggak membawa apa-apa, baru sama pahalanya dengan amalan di 10 Dzulhijjah. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari-hari ini tolong jangan kita lupakan. Hari-hari ini hari-hari mulia, hari-hari yang mana mengalahkan daripada hari-hari Ramadan. Maka kalau kita bisa, yuk kita sama-sama Quran banyak baca, ibadah ditambah lagi, ketaatan ditambah lagi, karena waktunya itu hanya 10 hari. 10 hari waktunya, enggak lama. Setelah 10 hari maka kesempatan untuk mendapatkan kelipat gandaan pahala itu akan habis. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melihat di antara para salaf terdahulu, orang-orang terdahulu ketika mereka semua mendapati 10 Dzulhijjah sebagaimana yang dilakukan Sa'id ibn Jubair rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan wa huwa alladhi rawa hadis Ibnu Abbas sabiq. Jadi Sa'id ibn Jubair, dan dia termasuk orang yang membawa hadis Ibn Abbas, hadis yang telah kita baca tadi. Di antaranya Ibnu Abbas, langsung siapa? Sa'id ibn Jubair. Di bawahnya lagi sampai Imam Bukhari. Beliau mengatakan, idza dakhaltu al-ashr idza dakhalatil ashru, jadi ketika 10 hari itu masuk, maksudnya datang 10 hari 10 Dzulhijjah, ijtihadan, maka beliau Sa'id ini melakukan ibadah dengan sungguh-sungguh, hatta ma yakadu yaqdiru alaik, seakan-akan hampir-hampir dia itu enggak mampu untuk melakukan ibadah tersebut. Saking semangatnya, seakan-akan orang ini enggak mampu untuk melakukan beratnya ketika melakukan ibadah di 10 hari Dzulhijjah. Saking semangatnya, baca Qur'annya, apanya, zikirnya, dan yang sholatnya, misalkan begitu, seakan-akan memang enggak kuat. Kenapa? Karena seringnya, banyaknya melakukan ibadah. Lihat, seakan-akan enggak kuat, enggak mampu. Nah kalau kita banyak waktu luangnya atau banyak waktu ibadahnya, saya tanya, paling ibadah kita cuma berapa menit? Luangnya kita banyak. Kalau salaf ini, Sa'id ibn Jubair, sangatlah luar biasa, seakan-akan gak mampu untuk melakukan ibadah saking banyaknya, sehingga membuat badannya itu merasa letih dan capek. Kenapa? Karena tahu keutamaan dari 10 Dzulhijjah, dan waktu itu gak akan lama. Waruya anhu, dan dikatakan juga darinya,
La tudfi'u surjakum layalil ashr. Jadi janganlah kalian semua, la tudfi'u, janganlah kalian semua apa tudfi'u? Matikan surjakum, siraj, apa siraj? Lampu. Jangan matikan lampu kalian layalil ashr, malam-malam 10 Dzulhijjah. Maksudnya jangan matikan lampu tuh maksudnya suruh ngapain? Suruh ibadah. Suruh benar-benar ibadah. Karena kita tahu lebih nyaman ibadah dilakukan di malam hari daripada di siang hari. Kalau di siang hari pastilah masih banyak gangguan. Ya atau tidak? Baru ibadah misalkan baca Quran ada orang datang, ya kan? Ada ini, ada itu, ada yang lain. Itu kalau siang. Tetapi kalau malam itu jarang orang ziarah atau bertamu, ya atau tidak? Maka lebih fokus, lebih enak, lebih gampang untuk melakukan di malam hari. Maka wajar beliau mengatakan la tudfi'u surjakum, jangan kalian semua matikan lampu pada 10 Dzulhijjah. Kenapa? 10 Dzulhijjah di malamnya lebih gampang melakukan ibadah. Itu maksudnya. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya perlu diketahui bahwasanya memang 10 Dzulhijjah itu memang murni karunia Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan ke dalam diri kita. Kenapa? Karena kita tahu pada 10 Dzulhijjah itu ada amalan yang sangat tinggi, amalan yang paling agung. Amalan apa itu? Apa? Haji. 10 Dzulhijjah itu ada amalnya sangat tinggi, yang sangat agung sekali, dan ini tidak bisa dilakukan semua orang, ya atau tidak? Maka dari sini Allah memberikan iwad, Allah memberikan pengganti bagi orang-orang yang memang nggak bisa datang di sana, maka Allah berikan kesempatan tetap bisa beramal, mendapatkan keutamaan walaupun nggak sampai di Mekah. Maka dikatakan Ibnu Rajab mengatakan ketika Allah Subhanahu wa taala qad wada'a fi nufusi ibadihi al-mu'minin haninan ila musyahadati baitihi al-haram. Jadi Allah tuh memberikan kasihan kepada orang-orang yang memang enggak bisa pergi ke mana, ke Masjidil Haram. Wa laysa kullu ahadin qadirun ala musyahadatihi kull 'am. Dan enggak mungkin orang itu setiap tahunnya bisa melihat apa? Masjidil Haram, maksudnya haji setiap tahun, enggak mungkin. Bahkan setiap tahun seumur hidup pun belum tentu bisa. Maka dikatakan faradu 'alal mustati' al-hajj maratan wahidatan fi umrih. Maka Allah wajibkan sekali saja melaksanakan haji selama satu umur. Wajib bagi al-mustati' yang mampu. Wa ja'ala musimal 'ashr mushtarikan baina sairina wal qa'idin. Dan Allah jadikan musim atau waktu 10 Dzulhijjah ini bagi orang-orang yang memang haji dan juga orang-orang yang tidak haji. Jadi 10 Dzulhijjah itu Allah berikan keutamaannya, orang yang haji dapat. Orang yang tidak haji pun di Indonesia, di Australia, dimanapun juga tetap mendapatkan apa? Keutamaan 10 Dzulhijjah. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernah suatu hari Ibn Taimiyah rahimahullah taala beliau ditanya an ashri Dzulhijjah, tentang 10 Dzulhijjah, wal ashrul awakhir min Ramadan, dan 10 akhir Ramadan. Jadi ada yang tanya kepada Syekh Islam Ibn Taimiyah tentang manakah yang lebih utama antara 10 Dzulhijjah dan 10 apa tadi? Akhir bulan Ramadan. Maka beliau mengatakan
ayyamu ashri dzulhijjah afdalu min ayyam al-ashri min Ramadan. Beliau menjawab bahwasanya hari-hari 10 Dzulhijjah itu lebih mulia daripada hari-hari akhir 10 Ramadan. Jadi 10 Ramadan akhir hari-harinya itu kalah levelnya daripada 10 Dzulhijjah. Ingat, hari-hari 10 akhir, bukan malam. Ingatnya bukan apa tadi? Bukan malam. Jadi kalau hari-harinya siangnya 10 akhir Ramadan itu kalah levelnya, kalah utamaannya, kalah pahalanya daripada 10 Dzulhijjah. Dan selanjutnya walayali ashr al-awakhir min Ramadan afdalu min layali ashr Dzulhijjah. Dan malam-malam 10 Ramadan itu lebih mulia daripada malam 10 Dzulhijjah. Kenapa? Karena malam-malam 10 10 Ramadan, di dalam 10 malam itu ada yang namanya malam Lailatul Qadar. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lagi dan lagi hadis yang telah kita baca semua itu semua menjadi bukti buat kita semua bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan yang sangat besar bagi kita selaku umat akhir zaman. Hari-hari yang mulia ini tetapi sayang sekali banyak dilupakan oleh orang-orang. Saudara kita semua nggak paham tentang keutamaan ini. Keutamaan yang sangat luar biasa yang Allah berikan pada 10 Dzulhijjah. Padahal perlu diketahui, orang-orang yang menghidupkan syiar-syiarnya Allah, orang-orang yang melakukan syiar-syiarnya Allah itu sejatinya tanda ketakwaan di dalam diri orang tersebut. Kalau misalkan Allah memberikan keutamaan, memberikan kesempatan untuk melipat gandakan pahala, tetapi kita biasa-biasa saja, maka ini menunjukkan ketakwaan kita, termasuk ketakwaannya sangat kecil. Tetapi berbeda dengan orang-orang yang mana Allah berikan kesempatan untuk melipat gandakan pahala, langsung kita ambil kesempatan tersebut, bersungguh-sungguh melakukan ibadah, maka mereka semua yang mana memang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukti ketakwaan seseorang ialah menggunakan kesempatan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan ke dalam diri kita. Allah mengatakan, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Sesungguhnya orang-orang yang mengagungkan syiar-syiarnya Allah, orang-orang yang mengagungkan syiarnya Allah. Apa syiarnya itu? Ya diantaranya menghidupkan apa? 10 Dzulhijjah. Itu syariatnya Allah. Fa innaha, maka ketahuilah sesungguhnya dia itu min taqwal qulub, dari hati yang memang bertakwa. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mengajak kepada para jamaah, santriawan dan santriwati Habibus Salam, sekalian pemirsa Habibus Salam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gunakanlah kesempatan yang Allah berikan kepada diri kita. Jangan samakan hari-hari 10 Dzulhijjah dengan hari-hari yang lainnya, karena Rasulullah SAW telah mengutamakan hari-hari ini lebih mulia daripada hari Ramadan. Kalaulah kita semua pada hari Ramadan semangat membaca Al-Quran, semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lebih layak lagi, lebih pantas lagi untuk bersemangat membaca Al-Quran, semangat beribadah pada 10 Dzulhijjah. Karena keutamaannya memang lebih utama, pahalanya pun lebih besar dibanding hari-hari Ramadan.
Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa dan kita pun meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua, memberikan taufiknya kepada kita agar kita semua bisa mengoptimalkan menggunakan 10 Dzulhijjah ini dalam rangka memperbanyak bekal kita, mencari kelipatan-kelipatan pahala-pahala kita yang akan membuat kita semua berbahagia ketika kita semua pulang ke akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yumkin hadha minni aqulu astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.